bukan hanya mulut, zikir bukan hanya hati, tapi semua zikir pada Allah. Semua, bulu rambut, pori-pori, syaraf-syaraf, semua zikir pada Allah. Itu namanya lataif. Dah. Yang setelah ayat tadi, wa ma nazala minal haq. Wahai orang mukmin, sampai kapankah hatimu bisa ditempati hak? Sampai kapan hatimu bisa menjadi tempatnya hak? Kebenaran. Jadi hati ini isinya hanya kebenaran tok. Kejahatan gak ada sudah. Takabur hilang, masuk tawadhu. Hubbud dunya hilang, masuk qanaah. Hubbul jah hilang, masuk zahid, zuhud. Apalagi misalkan ikhlasnya masuk, riyaknya melayu, lari. Ridho bitakdirillah, sum'ahnya lari, dan seterusnya. Hati itu tergantung, terserah panjenengan mau diisi apa. Saya nggak tahu. Hati jenengan kalau isinya takabur, tawadhu hilang. Hati jenengan kalau isinya hubbul mal, qanaahnya hilang. Cinta harta lah, hubbul mal itu rakus tamak. Hati jenengan kalau diisi dengan hubbul jah, ambisius, pangkat kedudukan, zuhudnya hilang. Hati jenengan kalau diisi adawah, permusuhan, kebencian, baghdha, kebencian, maka ukhuwahnya hilang. Terserah jenengan mau diisi apa. Saya nggak bisa maksa jenengan. Terserah mau diisi apa hati kita ini. Diisi mahabbah apa karohiyah? Mau diisi mencintai semua apa mau benci kebencian? Monggo, diisi sendiri-sendiri ayo. Nah, puncaknya hakul haqaiq huwallah. Jadi artinya kapan hatimu bisa ditempati oleh Allah? Kapan hatimu bisa menjadi tempatnya Allah? Ma wasa'ani ardi wala sama'i, kata Allah. Bumi langit seandainya untuk tempatku nggak cukup, kata Allah. Seandainya saya butuh tempat, langit bumi nggak cukup. Tapi innama wasa'ani qalbul mu'min. Tapi aku saumpama butuh tempat yang pas, tempatku itu qalbul mu'min, hati orang mukmin. Ya Allah, jadi luar biasa hati orang mukmin itu. Seandainya di tempat di Gusti Allah pas, langit bumi mboten cukup. Tapi seandainya Allah butuh tempat di dalam hatinya orang mukmin. Ngoten nggih? Nggih. Piye carane? Carane supaya hati kita ditempati Allah. Belajar nggih, sarang-sarang belajar. Kulo masih belajar kok. Nah, zikir itu ada 3 grade, 3 tingkatan. Zikrul asma, yang kita zikiri asma'illah, asma Gusti Allah. Sugih, Ghani, pangkat, aziz, mulia, azim, berwibawa, al-kabir, mutakabbir. Kata nggih? Jadi kalau kita ingin pangkat, ya aziz, ya berarti hubungannya dengan asma Allah al-aziz. Kalau kita ingin menjadi orang berwibawa, hubungannya dengan al-jabbar, al-qahar. Kalau kita ingin kaya, hubungannya dengan al-ghani, al-mughni, al-karim. Kalau kita ingin apa aja lah, ingin semuanya sukses, hubungannya dengan asma Allah. Ingin selamat, assalam. Ingin jadi raja, al-malik. Hubungan zikirnya kita untuk apa? Kalau tujuannya untuk yang tadi saya sebutkan, maka namanya zikrul asma. Ya bagus. Bagus zikir asma Allah, masa enggak bagus? Bagus. Nah, di situ posisi kita, zikir kita masih litta'abbud. Apa? Pengen sorga, takut neraka. Pengen pahala, takut siksa. Naik lagi. Zikrul sifat. Sifatnya Allah sing 7 niku, sifatnya Allah yang 7. Qudrah, iradah, sama, basar, ilmu, hayah, kalam, sifat ma'ani kan. Kalau kita zikiri itu lebih mulia daripada zikir asma.
Yang kita ingat apa? Kekuasaan Allah, kehendak Allah, ilmunya Allah, kalamnya Allah, pendengarannya Allah, penglihatannya Allah. Enggak sugih, pangkat, buatan. Kalau tadi yang Asma tadi pengen sugih, pengen pangkat, pengen wibawa, pengen jadi orang besar. Kali ini enggak. Yang kita zikiri kekuasaan Allah, kehendak Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, apalagi ilmunya Allah, kalamnya Allah yang kita zikiri. Namanya zikrus sifat. Lah ya orang bisa zikrus sifat ini zikire litaqarrub, untuk mendekatkan diri kepada, bukan ta'abud, bukan ta'abud. Soal surga neraka terserah Allah lah. Yang penting kita dekat dengan Allah. Yang penting kita dekat dengan Allah. Puncaknya apa? Zikrul dzat. Ini saya sendiri nggak bisa ini. Saya juga nggak bisa ngomongnya tok iso. Yang kita zikiri zatnya Allah. Az-zatul mutlaqah al-mujarradah anin nisab wal idhafat. The absolute one existence without relation. Zikir yang dizikiri itu zatnya Allah. Orang jaluk sugi, orang jaluk pangkat, orang jaluk kedudukan, tidak ingat kekuasaan Allah, tidak ingat kehendak Allah. Jangankan itu, orang jaluk pangapurannya Allah, orang jaluk sorganya Allah, orang jaluk rahmatnya Allah. Yang zikir hanya zat, tanpa hubungan apa-apa. Saged mboten jenengan, ya nanti. Nah, yang zikirnya begini, zikirnya namanya litahaqquk, litolabil haqiqah. Coba belajar ya, ngeten. Dari pagi subuh sampai isya, zikirnya Asma, sugih. Betul kenapa? Bagus. Zikir Asma Allah maksud jelek. Ya Aziz, ya Karim, ya Ghani, ya Mughni. Saya betul itu. Saya. Nah nanti kalau tengah malam tahajud atau sepertiga malam tahajud, coba ada waktu 5 menit zikrul dzat. Kita Allah dengaringi permintaan. Allah tapi ojo njaluk apa-apa. Wis. Jaluk surga orang, jaluk pangapura orang, jaluk rahmate ora. Itu jenenge zikrul dzat. Zikir panjenengan sing ngeten iki namanya litahaqquk litolabil haqiqah. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Orang mukmin jangan sampai seperti orang Kristen dan Yahudi. Ayat ini bunyinya. Jangan seperti orang yang terdahulu. Apa? Mereka punya agama, punya kitab suci, punya nabi, tapi karena angan-angannya panjang, hatinya keras. Buka toko di depan, atau anak saya kayak Gus Najib ini misalkan, anak saya dokter, nanti buka praktek di kamar depan, pagi fasihnya 20, sore 20, satu orang 100, 200, jadi berapa itu sudah? Terus nanti kalau dalam uang kumpul bikin poliklinik, bikin klinik, lama-lama terkenal. Itu karung lamun itu paling enak nang WC, paling lamun itu paling enak nang WC itu. Kalau melihara kambing 4 bulan 5 bulan hamil, punya anak 2, berarti sudah 8. Nanti kalau sudah 8 harga sekian, ya Allah. Nanam apa misalkan di sini, di Pasun nanam apa misalkan? Apa? Tambak kalau sini. Nah, tambak ya. Nanam mangga. Nanam mangga sekarang baru 1 hektar. Nanti kalau sudah hasil sekian, harganya sekian, tahun depan akan 2 hektar. Itu ngelamun niku namanya tolal amadu. Ikut kata Quran, sifatnya umat yang terdahulu. Tapi ternyata sifatnya kita bukan. Kata Al-Quran, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Kamu jangan niru ahli kitab Yahudi Nasrani sing kepanjangan angen-angen dan jenengan ngoten mboten. Padahal Quran mengatakan jangan seperti Yahudi Kristen. Faqasat qulubuhum.
Orang yang panjang angan-angan ngelamunnya, hatinya keras. Hatinya juhud. Tidak mudah nerima nasihat. Tidak mudah eling karo Gusti Allah. Delok wong mati pun gak eling Muslah. Kalau sudah kepanjangan angan-angan. Dikira mau hidup 100 tahun. Anak putu mau ditanggung semuanya. Harta ditumpuk sebanyak-banyaknya. Paham betul? Paham betul? Nah, itu kata Quran itu orang terdahulu, bukan kita, bukan kita. Orang yang ahli kitab yang sudah yang mendahului kita. Nah, kalau sudah qaswatul qalb, nyun sewu niki. Salat, puasa, baca Quran, sholawatan, apa namanya? Istighosan, tahajud, sedekah, gak ada gunanya. Ini tingkat tinggi nih. Kelas tinggi nih. Jadi kalau sudah hatinya keras, qasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Jangan-jangan wa katsirum minna. Paham betul? Jangan-jangan kebanyakan kita ini orang fasik. Kalau sudah orang fasik, sholate, zakate, puasane, haji umrohe, sodakoe, tidak ada gunanya itu. Monggo kalau lihat ayat ini, kita diperintah oleh Allah memanage hati, mengolah hati. Bagaimana hati agar ikhlas, bersih, tazkiyatun nafas, tathhirul qulub. Nah, zikir tadi, zikir zat ya. Zikir zat itu gini. Zikir itu ada 3 grid. Ada la ilaha illa huwa. Yang kedua, la ilaha illa anta. Yang ketiga, la ilaha illa ana. Dia, engkau, saya. Dia, kamu, aku. Ini silakan dipakai oleh kita. Silakan. Aku Said. Engkau Said. Dia Said. Boleh silakan. Tapi paling-paling pirang tahun kira-kira. Pirang tahun kira-kira umurnya kira-kira. Paling-paling 80 tahun. Kabeh ini silakan mati kabeh. Aku Fatimah, dia Fatimah, kamu Fatimah, aku Abu Bakar, saya Abu Bakar, dia Abu Bakar, kamu Abu Bakar. 80 tahun mati kabeh wis gampangane lah. Kalau sudah mati kabeh manusia ini, tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Paham betul? Engkau Fatimah, engkau Zainab, engkau Maryam, engkau Abu Bakar, engkau Hasan, mati kabeh bakale. Tinggal engkau satu tinggal mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang namanya anta itu Allah, yang namanya ana aku itu Allah. Dudu soleh, dudu Abu Bakar, dudu Hasan. Pinjem sebentar. Mau berapa tahun pinjemnya? Mau berapa tahun jenengan pinjem akunya Allah, engkaunya Allah, dianya Allah, mau berapa tahun pinjemnya? Jawab toh ya. Mau berapa tahun pinjemnya? 200 tahun? Nanti ngising nguyu nang jure depan. Ceputune wis bosen ngantenan dokter wis. Oh. Begitu pula dia. Dia Fatimah, dia Abu Bakar, dia Soleh, dia Ahmad, dia Zainab. Mati kabeh. Tinggal dia Allah. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak Tuhan kecuali dia. Tidak Tuhan kecuali aku. Tidak Tuhan kecuali engkau. Maka dia, engkau, aku hakikatnya Gusti Allah. Kita ini cuma pinjam. Sadar ngoten mboten? Kalau sadar seperti itu, insya Allah kita bisa berapa menit zikrullah. Kenapa? Kenapa? Karena sesungguhnya kita ini tidak ada. Karena sesungguhnya kita ini jawab Pak, jawab. Karena sesungguhnya kita ini tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada.
Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham tau rembulan sepokan. Paham betul? Keduran Prof. Kenapa? Ketinggiin Prof. Ketinggian. Ketinggiin nih Prof. Enggak gampang kok. Ada nih. Kita ini tidak ada sebenarnya, tapi kita ini diadakan. Oleh siapa yang ada? Siapa? Yang ada. Yang ada itu sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada, Ahmad ada di masjid, kan? Ahmad ada di pasar. Kita menggunakan kata ada karena ada yang. Kita menggunakan tidak ada, misalnya Ahmad tidak ada di kantor, Ahmad tidak ada di masjid. Itu kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang, maka yang ada hanyalah yang ada. Pun, motor mawon. Itu namanya dzikrul dzat namanya. Terima kasih, mudah-mudahan ada sedikit manfaat. Barakallahu lakum jami'an insyaallah wa nawar qulubakum. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.